Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan belajar pembelajaran tema keempat, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Yuk, kita simak bersama-sama. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pekerjaan di bawah ini. Nah, tentunya kalian pernah mengamati. Ya, apa ini kira-kira? Iya, betul. Ini adalah nelayan. Ya, anak-anak, perlu kita ketahui, nelayan itu ada dua jenis. Yang pertama ada nelayan tradisional, ada yang kedua nelayan modern. Nah, apa bedanya anak-anak? Coba kamu amati gambar ini. Nah, dari sini sudah ada bedanya apa yuk kira-kira? Nah, coba ini perahunya besar ya, kalau modern. Kalau tradisional kecil. Nah, kemudian ini pakai jaring besar ya. Kalau tradisional jaringnya kecil ya. Sehingga proses penangkapan ikan ini menjadi lebih berbeda. Kenapa kok berbeda? Kalian tradisional hanya mengandalkan alat-alat sederhana, sedangkan nelayan modern alat-alatnya lebih canggih. Kira-kira yang lebih mendapat ikan banyak yang mana? Nah, betul, yang modern. Yuk, ya, tahu bedanya ya? Ini nelayan tradisional, bedanya hanya mengandalkan alat-alat tradisional ya. Kalau modern, alatnya lebih canggih lagi. Nah, sekarang kita bahas bersama apa sih perbedaan dan persamaan. Nah, dalam diagram Venn ini, nelayan tradisional dengan nelayan modern. Tadi bedanya apa yuk? Kalau nelayan tradisional apa? Menggunakan alat sederhana, kemudian perahunya kecil, ya. Nah, kemudian kalau nelayan modern bedanya adalah menggunakan jaring yang sangat besar, ya, perahunya besar, ada teknologi mesinnya. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah sama-sama yang dicari adalah apa? Ikan. Kemudian sama-sama menggunakan jaring, ya. Sekarang tahu ya perbedaan dan persamaannya? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada gambar anak-anak. Ada nelayan yang mencari ikan dengan cara menggunakan cara yang salah. Ini melempar dengan bom ikan ya. Kemudian menggunakan pukot harimau. Ini pernah saya tampilkan ya waktu pembelajaran tema 4 yang pertama, menggunakan pukat harimau. Apa kerugiannya dari gambar 2 ini? Adalah dapat merusak ekosistem yang ada di laut. Ya, dulu yang pakai pukat harimau, ikan-ikan kecil juga akan terjaring, penyu, ya, kemudian terumbu karang juga rusak. Nah, kalau bom ini bagaimana? Ikan kecil juga akan mati, terumbu karang juga akan rusak. Nah, dua gambar ini memang dilarang oleh pemerintah sekarang ya, tidak boleh karena apa? Dapat merusak sumber daya alam yang ada di laut. Nah, sekarang kita lihat ini keuntungannya. Apa sih keuntungan dari nelayan tradisional dan nelayan modern? Ya, ini bisa kalian baca sendiri ya. Ini contohnya, kalau nelayan tradisional tidak memerlukan bahan bakar, cuma didayung saja ya sampannya. Alam tetap terjaga dengan baik. Nah, keuntungannya nelayan modern, hasil tangkapan ikannya lebih banyak. Ya, kemudian ada mesin canggih, ada komputernya ya. Tahu ikan yang banyak daerah mana tahu. Nah, kalau nelayan tradisional nggak tahu kan ya, nggak pakai komputer. Nah, kerugiannya kalau tradisional ini bahaya kalau ada resiko ombak besar, bisa sampannya bisa terbalik. Ya, kerugiannya hasil tangkapan sedikit, memerlukan waktu yang lama untuk mendangkap ikan. Tapi kalau modern, nah kerugiannya apa? Memerlukan bahan bakar minyak yang banyak. Ya, kerugiannya ini yang kedua, merusak ekosistem laut jika bahan bakarnya sampai tumpah di laut. Kemudian jika pakai pukat harimau kayak ini ya, kayak gambar ini bisa membunuh ekosistem
yang ada di laut, ikan kecil, penyu, ya, kemudian rumput laut, ya, terumbu karang dan lain-lain, ya. Tahu bedanya ya, tahu kerugiannya, tahu keuntungannya ya. Nah, sekarang kita belajar aktivitas ekonomi, masih dalam seputar nelayan tadi. Ini yang pertama ada gambar nelayan. Aktivitas ekonomi apa saja yang terlibat dalam gambar ini? Nah, yang pertama ada nelayan yang sedang menangkap ikan. Kemudian hasil tangkapannya distorkan kepada tengkulak. Nah, tengkulak atau penjual pembesar ya. Kemudian setelah di tengkulak ini dikirim. Nah, ini prosesnya dikirim. Dikirim kemana? Ke pasar-pasar. Nah, untuk dijual. Nah, setelah dijual ada seorang pembeli membeli lalu dimasak untuk di rumah, lalu bisa dikonsumsi. Nah, ini melibatkan apa saja? Ada penjual, ada pembeli, ya, ada sopir, ya, pengantar ikan, ya, pengirim, ada pedagang di pasar, ya, macam-macam. Inilah macam-macamnya aktivitas ekonomi dari hasil menangkap ikan dan digunakan untuk proses kelanjutan secara terus-menerus. Nah, sekarang kita belajar jenis pekerjaan anak-anak. Jenis pekerjaan anak-anak itu dibagi menjadi dua. Satu, pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang kita akan belajar pekerjaan yang menghasilkan barang dulu. Apa itu maksudnya? Pekerjaan yang bisa digunakan oleh orang lain barangnya. Contoh ini ada petani, barangnya apa? Padi, ya. Nelayan barangnya apa? Ikan. Pengrajin mebel, lemari, bupet, tempat tidur. Tukang pahat patung, ya, patung. Pengrajin gerabah kayak keramik, guci dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Tahu anak-anak ya? Nah, sekarang berikutnya pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, apa maksudnya? Bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya apa? Ini tukang becak. Loh, kita bisa menikmati diantarkan ya. Sopir bus, sopir angkot. Kita bisa menikmati jasanya diantarkan. Tukang cukur juga gitu. Kita menikmati jasanya, kita merapikan rambut kita menjadi rapi. Tukang ojek juga seperti itu. Guru ya. Jasanya apa untuk kita? Kita mendapat ilmu. Nah, sekarang kita akan memahami sila kedua Pancasila, anak-anak. Sila kedua Pancasila bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Nah, ini ada maknanya, bisa kamu pelajari sendiri, ya. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya, ini memiliki makna setiap manusia setara atau sejajar. Nah, beradab dalam rasa, pikiran, anti penjajahan, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, sikap apa yang bisa kita contoh dari yang sesuai dari sila Pancasila kedua? Yaitu ini, contohnya ada orang yang jatuh dari becak ya. Kita harus menolong ya. Nah, ini tolong menolong. Kemudian ada kegiatan peduli. Peduli untuk membantu korban bencana alam. Ada ini menjenguk teman yang sedang sakit. Ini adalah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua ya. Ini ada lagi sikap yang sesuai, tidak membeda-bedakan teman yang dalam bergaul ya, saling membantu, menolong, menjenguk teman yang sakit, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain ya. Nah, yang terakhir kita akan belajar proses pembuatan pensil nih ya. Bagaimana sih cara membuat pensil dari kayu itu? Nah, ini caranya ada ini. Nah, ada grafit murni dan tanah liat itu dihancurkan. Nah, setelah ini prosesnya anak-anak ya. Grafit murni dan tanah liat dihancurkan. Setelah dihancurkan,
bubuknya setelah ya ini kan jadi bubuk ya, dihancurkan kan jadi bubuk. Kemudian bubuk grafit murni dan tanah liat tadi dibakar selama 3 hari anak-anak. Nih selama 3 hari. Nah setelah selama 3 hari lalu pensil dibentuk panjang. Nah dibentuk panjang dan tipis. Nah seperti ini panjang dan tipis ya. Kemudian pensil yang masih hitam tadi dilapisi sama kayu nih ya. Nah untuk kalian lebih jelasnya, lebih lengkap, kalian bisa melihat video melalui channel di bawah ini. Nah, ini alamatnya, ini linknya ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, sekian anak-anak penjelasan dari Pak Eko. Bila mana kurang mengerti, kalian bisa bertanya langsung kepada Pak Eko. Sekian, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.